Do ngaji ora? Kita masuk bab baru, yakni bab kedua dalam adabul ma'as, adabnya bekerja. Bab 2 ini membahas tentang bekerja melalui jual beli, ya, riba, salam, jual beli, riba, inden, sewa menyewa, qirad atau investasi, syirkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dibahas syarat-syarat sah dari masing-masing. Ini berarti nanti akan banyak aspek fikih. Jadi mengetahui bekerja yang benar menurut syariat hukumnya fardu. Lah, sebatas mana fardune itu? Yakni sebatas yang dia butuhkan. Lah, orang bekerja itu pasti butuh tahu hukumnya. Maka belajar hukum bekerja yang dia tekuni ya wajib. Kalau sudah tahu, maka dia akan tahu juga di pekerjaan itu mana yang batal, yang tidak sah, sehingga dia hindari. Tapi ada kasus yang langka terjadi di bidang pekerjaannya dia. Terus karena langka dia tidak mempelajari, sehingga kalau terjadi dia nanti baru bertanya. Nah, sekarang porsinya kita mengetahui itu sejauh mana, sejauh yang kita butuhkan, tetapi ya garis besarnya harus tahu. Sehingga ngene, satu bidang pekerjaan kita harus pasti mempelajari hukum-hukum terkait pekerjaan itu yang kita tekuni. Mana yang membatalkan gitu. Mana yang sah begitu, otomatis sebaliknya. Kalau dia tidak tahu sama sekali, terus dia nanti ngono bilangnya begini, nanti saja kalau sudah terjadi saya mau tanya. Ya tidak mungkin. Kita itu bertanya pasti punya asumsi, punya anggapan. Kowe takok jenengku, kamu kenalan sama orang, kamu ketemu orang terus tanya rumahnya mana, itu pasti kamu sudah punya latar belakang pertanyaan itu. Kok takok rumahnya mana itu berarti mungkin kamu ingin tahu rumahnya mana, barangkali kamu nanti pernah ke daerahnya dia. Kamu tahu misalnya sepeda motor, tanya harganya, itu pasti kamu ada motifnya, ada modusnya, latar belakang kenapa kamu tanya harganya. Nah, begitu juga di bidang pekerjaan, tidak bisa mulai dari nol tanpa tahu hukumnya sama sekali. Ya harus tahu dasar-dasarnya. Nanti kalau dasar-dasar yang sah, kalau nanti baru terjadi peristiwa yang jarang terjadi baru tanya. Itu tidak bisa, sudah dilakukan dulu. Nanti kalau terjadi baru tanya. Lah kamu bertanya itu dasarnya apa? Dasarnya kan mesti kamu punya kecurigaan ini sah apa tidak, begitu. Contoh paling sederhana, kita tahu jual beli itu sah. Terus kamu melakukan jual beli. Kok kamu hanya tahu jual beli itu boleh, itu saja.
akhirnya kamu jual beli apa saja, kamu jual belikan, caranya apa saja, yang dibeli pakai akad apa tidak. Hanya berbekal jual beli itu sah, itu tidak cukup. Harus kamu tahu jual beli itu ada yang sah, ada yang tidak, gitu ya. Yang sah itu karena memenuhi syarat ini, yang tidak sah itu tidak memenuhi syarat itu. Gitu. Baru kalau terjadi kamu tidak tahu, bertanya. Jadi ketika kamu bertanya, itu kamu sudah punya curigaan. Iki sing tak dol dudu sepeda motorku, sepeda motor cok nyolong mencuri dari milik orang lain tak jual. Nah, itu berarti kan terus kamu tanyakan gitu. Kalau tidak tahu sama sekali, berarti ya nanti tidak tahu, kita tahu-tahu sudah kadung terjadi. Nah, mengira sah ternyata tidak. Itu. Umar bin Khattab itu suka keliling pasar waktu jadi khalifah. Di pasar itu dia beri pengumuman, la yabi'u fi sukina illa man yafqahu. Tidak boleh melakukan jual beli di pasar ini kecuali sudah tahu hukum fikihnya. Soalnya kalau tidak tahu hukum fikihnya, nanti dia bisa makan riba, jual atau jual belinya tidak sah, sadar atau tidak sadar. Makanya paling ilmu itu kalau kamu memutuskan berdagang, ya kamu harus tahu fikih dagang. Kamu bekerja sebagai karyawan, ya tahu hukum. Apa kamu ini karyawan itu secara fikih itu akadnya apa? Kamu sebagai tukang itu akadnya apa? Mungkin tidak pakai istilah fikih yang istilah khas fikih, tapi kudu kamu ngerti prinsip-prinsipnya. Misalnya kalau kita karyawan itu berarti akadnya apa? Kita ijarah, disewa. Kita itu ajir, orang yang disewa tenaganya, gitu ya. Berdasarkan apa? Jam 7 sampai jam 3 misalnya. Jam 8 sampai jam 3. Kalau kita tukang, itu berarti kita mengerjakan sesuatu, menyelesaikan satu pekerjaan misalnya. Nah, itu berarti kalau kita sudah tahu posisinya, nanti kita tidak akan menyalahi. Kamu sebagai karyawan masuk jam 7 pulang jam 3, itu kamu merasa berdosa kalau datang lebih dari jam 7, pulang sebelum jam 3. Tuh. Terus bayarannya seperti apa? Dibayar pakai apa? Jelas apa tidak pembayarannya? Tuh. Makanya sampai Umar bin Khattab datang di pasar melarang orang yang tidak tahu hukum fikihnya ikut berdagang di pasar itu. Apa? Pokoknya misalnya kamu bekerja sebagai pilot, pekerjaan kok elek-elekan, mesti sana siapa? Nek cilik ditakoni cita-citane apa? Pilot, apa polisi, apa dokter. Dokter, kamu sebagai dokter itu secara fikih pekerjaan kamu itu akadnya apa? Tuh. Harus tahu. Sebab kalau tidak tahu nanti kalau tidak tahu nanti ya mesti melanggar syariat tanpa kita sadari. Dan memang ada bagian-bagian tertentu di pekerjaan itu yang memang jarang terjadi,
Sehingga lah pada waktu itulah kamu baru bertanya, karena ini kejadian langka begitu. Misalnya kamu jadi dokter, ya, dokter spesialis kandungan, misalnya kamu, ya, keri-keri ono orang datang, kamu mendiagnosis penyakit paru misalnya, wong kamu dokter penyakit kelamin dong, meriksa paru, gitu kan, tidak boleh itu secara syariat, kamu tidak punya ilmunya, tuh. Nah, ada ini nanti yang dibahas hanya 6 akad saja. 6 akad inilah yang menjadi akad yang paling sering terjadi, terutama ketika kitab ini ditulis. Jadi ketika masih tradisional, engko ya ora ana bahas jual beli online, ya ora ana. Judi online ya orang bahas. Tapi prinsip-prinsipnya dibahas. Tapi praktek-prakteknya seperti apa dari masa ke masa, ya tidak pasti tidak mungkin di kitab yang sudah lama seperti ini dibahas itu. Tidak ada judi online, wong omak iramae judi yo. Judi ngono tok to? Ora ana judi online. Gitu. Yes. Al-aqdul awalu